Salam jumpa kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang himpunan, khusus tentang operasi himpunan. Apa kabar semuanya? Pak berharap anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat dan siap untuk kita belajar bersama. Untuk itu, mari kita mengawali kegiatan kita hari ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah atas bimbingannya sehingga kita dapat melakukan kegiatan hari ini dengan baik dan dapat kita mengerti apa yang kita pelajari bersama. Anak-anakku sekalian, kompetensi dasar yang kita bahas pada hari ini adalah tetap seperti yang pertemuan awal, yaitu tentang himpunan, sedangkan tujuan pembelajarannya adalah yang berbeda, yaitu setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan siswa-siswi dapat 1. Menentukan irisan dua himpunan atau lebih. 2. Menentukan gabungan dari dua himpunan atau lebih. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan dan gabungan himpunan. Materi kita adalah operasi himpunan. Subpokok materinya adalah tentang irisan atau intersection dan gabungan atau union. Kita memperhatikan gambar yang ada. Gambar ini diceritakan bahwa adalah merupakan gambar taman sekolah. Aurel dan Vianney, dua sahabat yang mendapat tugas menyiram tanaman bunga di taman sekolah. Aurel menyiram bunga mawar, melati, dan bunga anggrek. Sedangkan Vianney menyiram bunga mawar, tulip, melati, dan bunga bougainville. Tentukan 1. Himpunan bunga yang disiram oleh setiap anak. Yang kedua, himpunan bunga yang disiram bersama-sama oleh Aurel dan Vianney. Yang ketiga, himpunan bunga yang disiram, himpunan semua bunga yang disiram oleh Aurel atau Vianney. Yang keempat, kita dimohon untuk menggambarkan diagram Venn dari keterangan ini. Alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama, kita misalkan himpunan A adalah himpunan bunga yang disiram oleh Aurel, yaitu A adalah himpunan mawar, melati, dan anggrek. Sedangkan himpunan B adalah himpunan mawar, melati, tulip, dan bougainville. Nomor 2, himpunan bunga yang disiram oleh Aurel dan sekaligus disiram oleh Vianney. Kita memperhatikan pada himpunan A dan himpunan B ini. Himpunan A atau Aurel menyiram tanaman bunga mawar, sedangkan Vianney juga menyiram bunga mawar. Yang kedua, kita cek lagi, keduanya sama-sama menyiram bunga melati. Berikut lagi tidak ada, maka himpunan bunga yang disiram oleh Aurel dan sekaligus disiram oleh Vianney adalah himpunan mawar melati. Di sini kita membuat keterangan umumnya menjadi himpunan A irisan B adalah himpunan mawar melati. Yang ketiga, himpunan semua bunga yang disiram oleh Aurel atau Vianney. Semua bunga yang di sini yaitu bunga anggrek,
bunga mawar, bunga melati, tulip, bougainville. Mawar melati ini ditulis 2 kali, yaitu pertama di himpunan A, kedua di himpunan B. Tapi kita tulisnya hanya 1 kali saja. Nah, himpunan A gabung himpunan B adalah himpunan anggrek, mawar, melati, tulip, bougainville. Gambarnya atau diagram V-nya pertama kita menggambar persegi panjang sebagai himpunan semesta. Yang kedua himpunan A dan himpunan B. Himpunan A itu irisannya atau yang sama itu adalah bunga mawar dan melati. Kita tulis dulu. Selanjutnya yang di A adalah belum ditulis adalah anggrek. Sedangkan B tulip, bougainville. Inilah penjelasan tentang irisan dan gabungan himpunan. Bagaimana kesimpulan yang kita dapat buat untuk mendefinisikan irisan dan gabungan ini, kita ikuti bersama-sama. Misalkan S adalah himpunan semesta. Irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A dan anggota himpunan B, dilambangkan dengan A irisan B. Irisan 2 himpunan dinotasikan dengan A irisan B adalah himpunan X sedemikian sehingga X anggota himpunan A dan X anggota himpunan B. Yang kedua, misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota himpunan A atau anggota himpunan B. Gabungan 2 himpunan dinotasikan dengan himpunan A gabung B adalah himpunan X sedemikian hingga X anggota A atau X anggota B. Jadi kita membandingkan definisi irisan dan definisi gabungan ini. Di irisan dia menggunakan kata penghubung dan, lalu di gabungan ini dia menggunakan kata penghubung atau. Ya, contoh yang lain menggunakan himpunan yang anggotanya berupa bilangan dibuatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, himpunan S adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A adalah himpunan 1, 2, 3, B adalah himpunan 4, 5, 6. Nah, kita memperhatikan anggota dari himpunan A, ternyata dengan anggota himpunan B adalah 2 himpunan yang tidak memiliki anggota yang sama. Sehingga pada pertemuan yang lalu kita mengatakan 2 himpunan ini adalah saling asing atau tidak ada yang sama. Maka gambar diagram V-nya akan seperti ini. A ini adalah anggotanya 1, 2, 3. B anggotanya 4, 5, 6. Irisannya yang mana atau anggota himpunannya yang sama itu kita perhatikan ternyata tidak ada yang sama. Maka kita mengatakan irisan A dan B atau A irisan B adalah himpunan kosong. Di dalam himpunan ini ada berapa banyak anggota?
Nah, tidak ada anggota berarti kita lambangkan dengan 0. Banyaknya A irisan B adalah 0. Yang kedua, kita mencari gabungan atau A gabung B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Semua yang terbaca di himpunan A dan himpunan B pada diagram Venn ini. Ada berapa anggota di A gabung B? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kayak banyaknya anggota himpunan A gabung B adalah 6. Yang kedua, kita memperhatikan A, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, himpunan B 4, 5, 6, 7. Nah, di sini ada berapa yang sama? Ini ada 4, di himpunan B juga ada 4. Berarti itu namanya himpunan A beririsan dengan himpunan B. Diagram V-nya seperti ini. Jadi di himpunan A ada 1, 2, 3, 4. Himpunan B ada 4, 5, 6, 7. Irisannya adalah anggotanya 4. Berarti irisan atau A irisan B adalah himpunan 4. Banyak anggota A irisan B adalah 1. B atau bagian kedua gabungannya adalah semua yang terbaca pada diagram Venn di dalam himpunan A dan himpunan B ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Merek A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada berapa angka di sini atau berapa anggota? Semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 harusnya ya. Jadi A gabung B adalah sama dengan 7. Nomor 3, S adalah himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. Himpunan A, himpunan 1, 2, 3. B, himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari himpunan A dan himpunan B kita perhatikan 1 sama ada di dua himpunan ini, 2 juga ada di A dan B, 3 ada di A dan himpunan B. Nah, semua yang di A ternyata terdaftar di himpunan B. Berarti kita mengatakan A himpunan bagian dari himpunan B. Cara menggambar diagram V-nya, himpunan semesta S, lalu himpunan A 1, 2, 3, semuanya ada di dalam lingkaran atau yang menyatakan himpunan B. Maka irisan dari himpunan A dan himpunan B. A irisan B adalah himpunan 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 ini ada di A, tapi semua berada di dalam himpunan B. Ada berapa anggota dari irisan A dengan B? Yaitu banyaknya anggota A irisan B adalah 3. Kita memperhatikan gabungannya. Gabungan A dan B atau A gabung B adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak anggota A gabung B adalah 6. Nomor 2,
S adalah himpunan 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 9. A, himpunan 1, 2, 3, 4. B, himpunan 1, 2, 3, 4. Anggota dari himpunan A dan anggota dari himpunan B, keduanya sama. Kita mengatakan himpunan A sama dengan himpunan B. Diagram V-nya, nah ini. Diagram V-nya pada lingkaran ini hanya satu yang memuat anggota 1, 2, 3, 4 yang merupakan anggota dari himpunan A dan himpunan B. Kita tulis irisan A irisan B adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Ada berapa anggota di sana? Banyak anggota. A irisan B adalah 4. Kita memperhatikan gabungan, yaitu A gabung B adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Semua yang ada di A maupun di B. Banyak anggotanya adalah 4. Dengan memperhatikan cara menghitung banyak anggota irisan atau anggota gabungan, kita mendefinisikannya begini. Diketahui himpunan A dan himpunan B berlaku banyaknya anggota A gabung B adalah banyaknya anggota himpunan A tambah NB kurang NA irisan B. Nah, ini rumus untuk menghitung banyaknya anggota gabungan dari dua himpunan atau lebih. Nah, dari sini dapat kita modifikasi atau bentuk aljabar yang lain untuk menentukan banyaknya irisan dari dua himpunan. Oke, kita memperhatikan contoh yang lain. Siswa kelas 7C terdapat 32 siswa. Di kelas tersebut, 20 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 2 siswa tidak suka kedua-duanya. Kita dimohon bantuannya untuk menggambar diagram Venn dari keterangan ini. Yang kedua, bertanya berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Nah, kita mencari pemecahan masalahnya secara bersama-sama. Semua siswa kita nyatakan sebagai himpunan semesta, yaitu S adalah himpunan semua siswa kelas 7C. Banyak anggota himpunan S adalah, atau NS-nya adalah sama dengan 32. Yang kedua, siswa yang suka makan soto, kita misalkan adalah himpunan A. A adalah himpunan semua siswa yang makan soto. Banyak anggota himpunan A adalah 20. NA sama dengan 20. Yang berikut, himpunan B adalah himpunan semua siswa yang suka makan bakso. Maka NB sama dengan 15. Dari keterangan informasi dari soal ini kita mendapatkannya seperti ini. Yang ketiga, siswa yang tidak suka bakso maupun soto, yaitu kita misalkan yang tidak suka makan bakso atau soto adalah kita misalkan
X. Maka siswa yang suka makan soto dan bakso itu kita misalkan NA irisan B adalah X. Siswa yang tidak suka makan soto maupun bakso misalkan kita nyatakan sebagai himpunan C. Maka NC sama dengan 2. Inilah keterangan atau hal yang diketahui dari soal ini. Jadi kita menulis soalnya seperti ini. Setelah kita mendapatkan informasi dengan notasi yang benar seperti ini, kita membuatkan dalam bentuk penyelesaian, yaitu satu membuat diagram Venn. Diagram Venn-nya kita perhatikan ada yang di sana ada irisan, berarti diagram Venn kurang lebih seperti ini. Ada himpunan A dan himpunan B beririsan, lalu kita coba mengatakan bahwa yang irisannya ini adalah himpunan X tadi ya. Banyaknya adalah X. Maka himpunan A yang tadinya 20, dia sudah berkurang sebanyak X ini. Maka kita menulisnya 20 kurang X. Karena sudah ada yang terdata di sini. Begitupun himpunan B menjadi 15 kurang X. Nah, sedangkan himpunan C adalah yang tidak suka, itu ada yang di luar dari himpunan A dan himpunan B, kita tuliskan di dalam persegi panjang tapi di luar dari kurva ini. Nah, ini dua yang tidak suka makan soto ataupun bakso. Setelah diagram Venn-nya kita nyatakan benar, kita menuliskannya berhitung dalam bentuk rumus. Banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah NS sama dengan NA kurang X. Jadi kelompok pertama ini NA kurang X tambah irisannya di sini di tengah irisannya ditambah NB kurang X yang di sini lalu ditambah dengan C. Sehingga seluruhnya ada 32 sama dengan 20 kurang X tambah X tambah 15 kurang X tambah 2. Setelah bentuk aljabarnya seperti ini, kita mulai berhitung. Hasilnya seperti apa? Nah, kita ini ada suku yang sama, yaitu negatif X tambah X itu berapa? Hasilnya adalah 0. Sehingga 32 sama dengan 20 tambah 15 kurang X tambah 2. Sehingga menjadi 20 tambah 15, 35 tambah 2 menjadi 37. 37 dikurangi X. Nah, dalam operasi aljabar menjadi X sama dengan 37 kurang 32, maka 37 kurang 32 adalah 5X sama dengan 5. Sehingga kita membuat pernyataannya, banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah 5 siswa. Yang lain, contoh yang lainnya, diketahui A adalah himpunan 4 bilangan asli pertama. B adalah himpunan X sedemikian X lebih besar atau sama dengan 5 dan kurang dari 10.
di mana X anggota himpunan bilangan asli. Gambarlah diagram Venn dan A. Tentukan A gabung B dan banyaknya A gabung B. B. Tentukan banyaknya A gabung B dengan menggunakan rumus. Kita ikuti penyelesaiannya secara bersama-sama. Kedua himpunan itu adalah A. 4 bilangan asli pertama, yaitu 1, bilangan asli ganjil. Bilangan asli ganjil yang pertama itu adalah 1, 3, 5, 7. Yang kedua, himpunan B adalah himpunan 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang benarnya adalah, sekarang harusnya ini menjadi kurang dari atau sama dengan sehingga tertulis juga angka 10. Yang berikut A irisan B atau pada dua himpunan ini ada anggota yang sama yaitu 5, 7. Maka A irisan B adalah himpunan 5, 7. Diagram V-nya, A irisan B-nya kita arsir ini, lalu kita tuliskan anggotanya menjadi 5, 7. Maka yang belum tertulis atau terdata di himpunan A itu 1 dengan 3. Lalu B-nya di sana ada 6, 8, 9. Jadi ini sebetulnya ini tidak ada di dalam himpunan B ini. Oke. Kita beri arsiran daerah irisannya. Sehingga kita lanjut ke soal nomor B-nya. A gabung B adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Saya ulangi. A gabung B adalah himpunan 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Semua yang terdata di sini, yaitu di A maupun di B. Ada berapa anggota di sana? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka banyaknya anggota A gabung B adalah 7. Nomor B, kita menentukan banyaknya anggota gabung menggunakan rumus. Nah, rumusnya apa tadi? NA, saya ulangi, NA gabung B sama dengan NA tambah NB kurang NA irisan B. NA gabung B sama dengan 4 tambah 5 kurangi dengan 2. 4 tambah 5 kurang 2. Hasilnya adalah 4 tambah 5, 9 kurang 2 menjadi 7. Jadi sama dengan kalau kita menghitung pada model mendaftar anggota dengan model menggunakan rumus. Oke, setelah kita mengikuti uraian penjelasan ini, dapatlah kita membuat kesimpulan tentang apa itu irisan dan apa itu gabungan, serta bagaimana cara kita menentukan irisan dua himpunan atau lebih, dan cara menentukan gabungan dua himpunan atau lebih dengan jumlah anggota irisan ataupun anggota dari gabungan dua atau lebih himpunan. Dengan demikian, ini ada beberapa soal sebagai panduan belajar
yaitu untuk kita berlatih secara bersama-sama, yaitu nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ada 3 nomor soal diselesaikan secara bersama-sama di dalam buku tugas. Nah, dengan demikian saya mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan keaktifan anak-anakku sekalian, dan kita akhiri dengan mengucapkan doa secara sendiri-sendiri untuk bersyukur atas apa yang kita nikmati hari ini. Shalom.